1. Pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing disebut A. Debat. B. Dialog. C. Wawancara. D. Gosip. E. Percakapan. Jawaban. Alasannya A. Debat. Debat adalah suatu kegiatan di mana dua pihak atau lebih saling bertukar pendapat mengenai suatu topik dengan memberikan argumen yang mendukung posisi masing-masing. Cermati pernyataan berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan keempat. Saya tidak setuju. Menurut saya Indonesia belum maju, karena jika Indonesia sudah maju, penganggur tidak akan ada di Indonesia. 3. Pernyataan tersebut dapat digolongkan ke dalam bagian A. Pengantar. B. Argumen. C. Simpulan. D. Saran. E. Penutup. Jawaban. B. Argumen. Alasan. Pernyataan tersebut menyampaikan pendapat atau pandangan pribadi yang disertai alasan untuk mendukung gagasan bahwa Indonesia belum maju. 5. Pernyataan berikut yang terdapat kata hubung atau konjungsi adalah A. Selamat pagi, topik debat mengenai lingkungan. B. Menurut saya karena masyarakat kita masih belum sadar lingkungan. C. Saya ingin menanggapi pendapat kelompok pro. D. Saya ingin menjawab pertanyaan kelompok kontra. Baik, kita akhiri debat kali ini. Jawaban B. Menurut saya karena masyarakat kita masih belum sadar lingkungan. Alasan. Konjungsi yang digunakan. Kata karena adalah konjungsi sebab akibat yang menghubungkan dua bagian kalimat. Menurut saya pernyataan pendapat masyarakat kita masih belum sadar lingkungan. Alasan. Cermati dialog berikut untuk menjawab soal nomor 7-9. Pro, saya sangat setuju. Tujuannya bukan hanya untuk menyelamatkan APBN, melainkan juga untuk menyelamatkan penyelenggaraan kegiatan negara lainnya seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lainnya. Kontra. Saya tidak setuju. Menurut saya, kebijakan kenaikan harga BBM kurang tepat untuk saat ini, karena akan menambah beban rakyat yang sedang menghadapi berbagai tekanan ekonomi seperti kenaikan harga pangan. Selain itu juga akan mengakibatkan efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok rakyat. Ketujuh, isu yang dibicarakan pada dialog tersebut tentang kenaikan A. Tarif dasar listrik. B. Tarif angkutan. C. Harga BBM. D. Harga kebutuhan pokok. E. Gaji karyawan. Jawaban C. Harga BBM. Alasan. Pada dialog tersebut, baik pro maupun kontra menyebutkan secara eksplisit mengenai dampak kebijakan yang berkaitan dengan kenaikan harga BBM. Kesembilan, makna efek berantai pada kalimat tersebut adalah A. Dapat dipisahkan. B. Saling keterkaitan. C. Saling melengkapi. D. Saling menutupi. E. Tidak berhubungan. Jawaban B. Saling keterkaitan. Alasan. Efek berantai berarti suatu kejadian atau tindakan tertentu memicu serangkaian peristiwa lainnya yang saling berhubungan. Ke-11 berikut pernyataan yang dapat dijadikan materi dalam sebuah debat adalah A. Pro kontra ujian nasional. B. Pembinaan karakter peserta didik sangat diharapkan masyarakat. C. Setiap anak wajib menghormati orang tua. D. Sekolah seharusnya menjadi tempat sosialisasi yang nyaman. E. Pro kontra mengenai pembayaran pajak. Jawaban E. Pro kontra mengenai pembayaran pajak. Alasan. Debat memerlukan dua sisi argumen yang berlawanan pro dan kontra. Pernyataan seperti adanya mencakup isu-isu yang kontroversial dan memungkinkan adanya pendapat yang berbeda, sehingga cocok untuk dijadikan bahan debat. 13. Tulisan yang berkisah mengenai kehidupan seseorang dan ditulis oleh orang lain disebut A. Biografi. B. Autobiografi. C. Biodata. D. Riwayat hidup. E. Riwayat pendidikan. Jawaban A. Biografi. Alasan. Biografi adalah tulisan yang berisi kisah atau cerita tentang kehidupan seseorang, tetapi ditulis oleh orang lain. Penulis biasanya mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti wawancara, dokumen, atau kesaksian pihak lain. Cermati biografi berikut untuk menjawab nomor 15-17. 15. Pernyataan yang tepat berdasarkan biografi tersebut adalah A. Hendra lahir di Solo pada 7 November tahun 1936.
B. Pendidikan terakhir Rendra adalah sastra Inggris UGM. C. Rendra mendapat beasiswa selama 3 tahun di Amerika. D. Selain puisi, Rendra tidak bisa bermain drama. A. Selama hidup, Rendra hanya tampil di dalam negeri. Jawaban C. Rendra mendapat beasiswa selama 3 tahun di Amerika. Alasan: berdasarkan biografi yang diberikan pada kalimat 2, disebutkan bahwa Rendra mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi di American Academy of Dramatical Art, New York, USA, dari tahun 1964 hingga ke 1967. Durasi ini adalah 3 tahun, sehingga pernyataan ini benar. 17. Kata rujukan yang terdapat pada kalimat kelima adalah A. Sebagai, B. Sastrawan, C. Ternama, D. Iya, E. Dijuluki. Jawaban D. Iya. Alasan: kata iya adalah kata rujukan yang merujuk pada W. S. Rendra, subjek utama dalam biografi tersebut. Kata ini berfungsi untuk menggantikan nama Rendra agar tidak terjadi pengulangan kata dalam teks. Cermati biografi berikut untuk menjawab soal nomor 18-20. Ke-19 hal yang patut diteladani dari tokoh Kartini adalah A. Keturunan keluarga terpandang Jawa. B. Masih memegang kuku adat istiadat. C. Sekolah hingga tamat pendidikan dasar. D. Keinginan khas akan ilmu pengetahuan. E. Ayahnya tidak memberikan izin melanjutkan sekolah. Jawaban D. Keinginan khas akan ilmu pengetahuan. Alasan: Kartini dikenal sebagai tokoh emansipasi wanita Indonesia yang patut diteladani karena perjuangannya untuk mendapatkan pendidikan dan memperjuangkan hak-hak wanita di tengah keterbatasan budaya dan tradisi pada masanya. Ke-21 letak perbedaan pembuatan teks biografi dengan menulis teks jenis lain adalah A. Ketenaran tokoh. B. Latar belakang tokoh. C. Kemampuan si penulis. D. Keunikan cerita. E. Fakta dan data pendukungnya. Jawaban E. Fakta dan data pendukungnya. Alasan: pembuatan teks biografi memiliki ciri khas utama, yaitu harus berdasarkan fakta dan data pendukung yang akurat. Biografi adalah teks yang menceritakan perjalanan hidup seseorang, sehingga isi teks harus didasarkan pada peristiwa nyata, dokumen, atau kesaksian yang dapat dipercaya. 23. Tujuan membaca sebuah biografi tokoh ternama adalah A. Mengetahui bahwa di dunia ini ada tokoh ternama. B. Meminta pendapat pembaca untuk catatan biografi yang dipaparkan. C. Meneladani tokoh dalam biografi yang dibaca. D. Mengetahui kehebatan orang lain. E. Menjadikan seseorang rendah diri. Jawaban C. Meneladani tokoh dalam biografi yang dibaca. Alasan: membaca biografi tokoh ternama bertujuan untuk menggali nilai-nilai inspiratif, perjuangan, pengalaman, dan pelajaran hidup yang dapat diteladani oleh pembaca. Cermati puisi berikut untuk menjawab soal nomor 24-26. Energi mencipta puisi. 25. Majas alegori puisi tersebut terdapat pada A. Baris pertama bait pertama. B. Baris kedua bait kelima. C. Baris pertama bait ketiga. D. Baris kedua bait kedua. E. Baris keempat bait keempat. Jawaban D. Baris kedua bait kedua. Alasan: majas alegori adalah gaya bahasa yang menyampaikan pesan melalui cerita atau gambaran yang memiliki makna simbolis dan mendalam. Ke-27 cermati ciri-ciri puisi lama berikut. Tiap bait terdiri atas 4 baris, larik baris pertama dan kedua disebut sampiran baris ketiga dan keempat disebut isi. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Bersajak ABAB. Ciri-ciri tersebut adalah puisi lama jenis A. Pantun. B. Syair. C. Karmina. D. Talibun. E. Seloka. Jawaban A. Pantun. Alasan: ciri-ciri yang disebutkan pada soal sesuai dengan karakteristik pantun, yaitu 1. Tiap bait terdiri atas 4 baris. 2. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi. 3. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. 4.
Bersajak ABAB. Cermati puisi lama berikut untuk menjawab nomor 29 dan ke-30. Wahai Ananda, dengarlah pesan pakai olehmu, sifat anak jantan bertanggung jawab dalam perbuatan, beban dipikul pantang dialakan. Ke-29 berdasarkan cirinya, puisi lama tersebut termasuk jenis A. Mantra, B. Pantun, C. Seloka, D. Talibun, E. Syair. Jawaban E. Syair. Alasan, puisi yang diberikan memiliki ciri-ciri syair, yaitu 1. Semua barisnya merupakan isi. Tidak ada sampiran seperti dalam pantun, semua baris berisi pesan atau nasihat. 2. Bersajak AAA. Pola rima pada puisi ini seragam, yang merupakan ciri khas syair. Cermati puisi berikut untuk menjawab soal nomor 31 dan ke-32. Cinta dalam setengah blues. Cinta, katamu, adalah tangga nada dan kau pun mulai menyusun nat butaku dengar piano itu berdenting. Garing ada suara saksofon, monoton mungkin kau tak mengerti, cinta bukan partitur biasa tak bisa dimainkan dari la lalu berhenti sebelum si. 2012. Sumber Nasar Patria, disarikan dari Kompas, Minggu 16 Desember tahun 2012. Ke-31 larik ku dengar piano itu berdenting, garing disebut A. Gaya bahasa, B. Tema, C. Rima, D. Irama, E. Sudut pandang. Jawaban A. Gaya bahasa. Alasan, larik ku dengar piano itu berdenting, garing menggunakan gaya bahasa untuk memberikan efek imajinatif dan menciptakan suasana tertentu. Dalam hal ini, piano berdenting, garing adalah personifikasi atau deskripsi kiasan yang menggambarkan suara piano dengan cara yang puitis. Cermati puisi berikut untuk menjawab soal nomor 33 dan ke-34. Tabah dahan, dia saksikan embun yang tadi pagi singgah diam-diam menghilang kemana entah. Dia saksikan daun yang beberapa waktu baru tumbuh, tahu-tahu sudah luruh. Dia saksikan juga bunga belum lama kuntum lalu mekar dan mahkotanya pun tersebar. Adalah angin kerap menggodanya, agar kelak dia lebih tabah jati kayu bakar. 2012. Sumber Dedi Triyadi, disarikan dari Kompas, Minggu 23 September tahun 2012. Ke-33 kata singgah dalam puisi tersebut adalah A. Diksi, B. Tema, C. Majas, D. Rima, E. Irama. Jawaban A. Diksi. Alasan, kata singgah dalam puisi tersebut adalah contoh penggunaan diksi. Diksi merujuk pada pilihan kata yang digunakan oleh penyair untuk menciptakan makna tertentu, nuansa, atau suasana dalam puisi. Cermati identitas buku berikut untuk menjawab soal nomor 35 dan ke-36. Judul buku, Mengamati dan Membangun Karakter Anak Berdasarkan Golongan Darahnya. Pengarang, Desi Wanda. Penyuntin, Malowedin Sitanggang. Penerbit, Cerdas Sehat. Tahun terbit, 2011. Cetakan pertama, Juni tahun 2011. Tebal buku, VI 75 halaman. ISBN 978029857-8-0. Ke-35 identitas buku tersebut termasuk jenis buku A. Fiksi, B. Non-fiksi, C. Autobiografi, D. Biografi, E. Biodata. Jawaban B. Non-fiksi. Alasan, buku mengamati dan membangun karakter anak berdasarkan golongan darahnya termasuk jenis buku non-fiksi karena buku ini berdasarkan fakta, informasi ilmiah, dan pengalaman nyata, bukan cerita rekaan atau imajinasi. 37. Berdasarkan isinya, cuplikan teks di atas termasuk jenis buku A. Fiksi, B. Non-fiksi, C. Biografi, D. Autobiografi, E. Biodata. Jawaban B. Non-fiksi. Alasan, cuplikan teks dari buku mengamati dan membangun karakter anak berdasarkan golongan darahnya termasuk buku non-fiksi karena buku tersebut menyajikan fakta, informasi ilmiah, dan panduan praktis berdasarkan analisis golongan darah. 39. Makna sejarawan pada teks tersebut adalah A. Ketua bidang ilmu sejarah, B. Orang yang pandai dalam bidang teknologi, C.
Orang yang menekuni dan mempelajari bidang ilmu sastra. D. Orang yang menekuni dan mempelajari bidang ilmu sejarah. E. Orang yang ahli dalam bidang olahraga. Jawaban D. Orang yang menekuni dan mempelajari bidang ilmu sejarah. Alasan: makna kata sejarawan berasal dari akar kata sejarah yang ditambah dengan sufiks wan, yang berarti seseorang yang ahli atau mendalami suatu bidang. Cermati paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 40-42. Pada bab akhir dalam buku ini dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan perawatan pohon anggur dewasa dari berbagai penyakit. Hama yang biasa menyerang tanaman anggur antara jantung ulat, belalang, dan rayap. Hama yang menyerang tanaman anggur dapat diatasi dengan akarisida dan insektisida, sedangkan penyakitnya dapat diatasi dengan fungisida. 41. Judul yang tepat sesuai dengan paragraf tersebut adalah A. Tips praktis menanam anggur. B. Langkah-langkah mengolah anggur. C. Cara mudah merawat anggur. D. Menanam anggur. Siapa takut? E. Bagaimana cara menanam anggur? Jawaban C. Cara mudah merawat anggur. Alasan: paragraf tersebut membahas tentang perawatan pohon anggur dewasa, termasuk cara mengatasi hama dengan akarisida dan insektisida serta penyakit dengan fungisida. Cermati kutipan resensi berikut untuk menjawab soal nomor 43 dan ke-44. 1. Pada novel ini, penulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 2. Selain itu, banyak pelajaran hidup yang dapat diambil dari kisah hidup tokoh terutama tentang mimpi. 3. Namun, novel ini terlalu banyak memunculkan konflik. 4. Pembaca seolah menemukan titik jenuh dan dapat menebak akhir cerita. 5. Pada akhir ceritanya pun juga tidak dijelaskan apa yang terjadi pada kedua tokoh utamanya. Ke-43 kutipan resensi tersebut memaparkan tentang A. Identitas buku dan ikhtisar isi buku. B. Ikhtisar isi buku dan kekurangan buku. C. Kelebihan dan kekurangan buku. D. Identitas buku dan kelebihan buku. E. Ikhtisar isi buku dan kelebihan buku. Jawaban C. Kelebihan dan kekurangan buku. Alasan: kutipan resensi tersebut memuat ulasan yang mencakup kelebihan buku. Kalimat 1. Penulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ke-45 sinopsis novel dapat dipahami sebagai A. Uraian novel. B. Ringkasan novel. C. Pelaku dalam tokoh novel. D. Nilai didik novel. E. Cover novel. Jawaban B. Ringkasan novel. Alasan: sinopsis novel adalah ringkasan dari isi novel yang disajikan secara singkat, padat, dan jelas. Ke-47 berikut teks-teks yang dapat dijadikan resensi adalah A. Puisi, paragraf, wacana. B. Pidato, drama, kisah. C. Diksi, puisi, ceramah. D. Novel, cerpen, drama. E. Cerpen, pantun, mantra. Jawaban D. Novel, cerpen, drama. Alasan: resensi adalah ulasan atau evaluasi yang biasanya ditulis untuk menilai suatu karya. Cermati kutipan novel berikut untuk menjawab soal nomor 48 dan ke-49. Perempuan bernama Yusin itu duduk selonjor di bangku kayu di samping gubuknya, menunggu. Di pangkuannya, bocah berkulit kusam adalah anaknya. Pulas tidur. Yusin mengelus rambut dan memandangi wajah bocah usia 8 tahun itu. Terbenak hidupnya di perkampungan belakang pasar sayur. Hari-hari puluhan tahun, seekor nyamuk hinggap di ruas tengah ibu jari kaki Yusin, menghisap darah lewat pori kulit sambil nungging. Dengan susah, Yusin mengusir makhluk bermulut lancip itu. Lah tidak berani menepuknya karena takut bocah di pangkuannya terjaga. Sudah beberapa hari tidak mau tidur di dalam kubuk. Sumber http://2 tanda garis miring tanda garis miringmu pelajaranku.net 2015/10 contoh novel dan menerangkan sifat-sifat tokoh dari kutipan novel HTML. Ke-49 kutipan novel tersebut merupakan bagian A. Akhir cerita. B. Tengah cerita. C. Penghias cerita. D. Simpulan cerita. E. Awal cerita. Jawaban E. Awal cerita. Alasan:
Kutipan novel tersebut menggambarkan suasana, latar tempat, dan pengenalan tokoh utama Yusin beserta kehidupannya.